Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka bukunya masing-masing. Ya, ini ada 5 ya, ada lima ya. Nah, ini nanti kita coba pelajarin. Seri 1. Nah, teman-teman, ketika menggunakan buku ini, tadi saya sampaikan, maka perhatikan values kisah yang akan kita sasar, yang akan kita ikhtiarin. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nilai moral akhlak yang akan kita ikhtiari dari kisah dalam buku seri 1 ini. Yang itu nanti tercermin dari kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria. Oke? Nah, lalu teman-teman, yuk kita mulai membuka di halaman akhir. Halaman isi panduan untuk orang tua dan guru. Sudah? Paling akhir sudah dibuka? Nah, saya coba ingatkan halaman akhir. Ya, halaman akhir. Ya. Ini, perhatikan. Ya. Ingat, berkisah bukan mendongeng. Ini doktrin saya ya. Saya sedang bekerja keras untuk mengubah istilah dongeng yang sudah mendarah daging di Indonesia jadi berkisah ya. Karena berkisah adalah penerus Rasulullah dan perintah Allah. Nah ini ya. Prinsip berkisah di depan anak-anak dengan melakukan sepenuh hati. Nih. Berarti kalau setengah hati kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Nah, teman-teman, ini penting sekali. Maka kalau teman-teman merasa kesel, maka jangan dulu mulai. Kalau capek, jangan. Pastiin sudah full. Kalau enggak nanti dampaknya bisa berbeda, ya. Maka lakukan sepenuh hati. Ya, lalu melibatkan kemampuan vokal, gerak, ekspresi. Ini 3 ini ya. Maka dalam menggunakan buku ini perhatikan pesan-pesan umum dan pesan-pesan khusus. Ya, kita lihat. Jadi sepenuh hati ya, tolong. Nah, ini pesan umum, ini sama semuanya di setiap buku yang nanti pesan khusus yang berbeda, ya. Mulailah selalu dengan niat karena Allah Ta'ala dalam keadaan senang, tenang setiap berkisah. Jadi senang dan tenang. Bi, ceritain. Ya sudah. Abi terpaksa, nggak boleh. Umi, ayo ceritain lagi. Yakin mau dengerin Umi cerita? Iya Mi, walaupun Umi standar. Oh nggak apa-apa ya. Standar itu ya biasa gitu ya. Jadi ya udah, lakukan dengan senang dan tenang. Ya, senang, tenang. Kalau nggak senang, nggak tenang, nanti repot. Ya, bawaannya pingin keburu-buru aja. Udah toh? Udah kan? Udah kan? Yuk, Umi lagi mau ngapain? Umi lagi mau ngapain? Udah ya, udah gitu. Karena nggak tenang, ya. Jadi tenangnya istri itu kalau dilihat suami. Maka para suami itu saya sarankan beli CCTV. Lalu munculkan gambar suami ya. Kalau pas nggak ada ya, nggak usah juga, itu bukan recommended ya. Jadi temenin, yang paling betul adalah temenin istri saat menceritakan atau bergantian ya, bergantian. Ya, saya bergantian ya. Nah, berikutnya sebelum berkisah, bacalah lalu pahami teks atau gambar dan pesan yang akan disampaikan. Ini halaman demi halaman, yang ini halaman akhir. Ya, baca. Bisa dikembangkan juga. Kalau pingin bagus lagi, baca Qisasul Anbiya Ibnu Katsir. Sehingga nanti bisa kaya bahan kita. Jadi nggak cuma seperti ini. Ya, ini diambil dari buku Qisasul Anbiya Ibnu Katsir. Ya, saya coba convert untuk anak-anak usia SD rendah. Ya, oke, sudah. Kira-kira kalau nggak baca berulang kali, nggak dipahami, kira-kira terjadi nggak nanti cerita kayak gini? Mi, apa Mi? Mi, terus gimana?
Umi buruan. Kayak gitu nanti ya. Jadi apa namanya, nggak ada kata gitu, tapi ngalir ya. Boleh pakai bukunya atau boleh nanti nggak usah pakai buku ya. Kalau buku nanti santai kayak gitu. Dan nanti posisinya tidak harus ayah ibu di atas berdiri, anak-anak di bawah, tidak harus ya. Yang kira-kira menyenangkan, memungkinkan. Berdampingan boleh sambil dibacain kayak tadi video tadi bisa. Atau sesekali dikembangkan, anak-anak di depan gelar karpet gitu baru kita cerita. Bisa dikembangkan ya. Jangan monoton di situ terus. Apalagi tempatnya di situ terus, di depan kamar mandi. Jangan. Dicari yang tempat yang nyaman lah ya, seperti itu ya. Jadi kondisikan lingkungannya itu nyaman ya. Ini lalu kondisikan selalu anak-anak siap mendengarkan kisah, ajak mereka berdoa, memohon kemudahan, memahami dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini mesti. Syukur anak-anak berwudu dulu. Ayo, kisah time. Waktu berkisah. Ayo kumpul. Ya, ayo. Udah wudu belum? Belum. Kalau saya itu nanti. Sebentar. Aku tak wudu dulu. Iya, aku juga wudu. Wudu, duduk. Jangan mulai kalau anak-anak belum siap. Sudah siap. Boleh dengan gaya kita. Ya. Yang serius orangnya, sesekali serius boleh. Tapi jangan kebanyakan mau menunjukkan wajah serius. Abi mau cerita. Dengerin. Awas. Enggak. Jadi kayak gitu nanti sudah blocking anak-anak. Nah, Abi mau cerita, dengerin ya. Insya Allah Allah menyaksikan dan malaikat menyaksikan. Siap? Siap. Ayo, semuanya berdoa dulu. Berdoa. Ya Allah, pahamkan aku ya Allah. Bisa dengan doa tadi. Rabbi zidni ilma warzuqni, kayak gitu. Jadi harus itu dilakukan ya. Lalu berikutnya, setiap menemukan teks warna hitam tipis, sampaikan dengan suara dasar, suara asli. Suara asli kita. Ya, suara asli kita. Nanti kita belajar bareng-bareng menemukan suara asli kita dan suara kita yang lainnya ya. Oke. Sampaikan dengan suara dasar dan suara asli. Setiap menemukan teks tebal, besar dan berwarna abu-abu, sampaikan dengan menambahkan improvisasi dengan gerak, ekspresi dan menguatkan arti baik teks ataupun gambar ya. Setiap menemukan dialog, ucapan, tokoh warna hijau, sampaikan dengan perubahan suara. Perhatikan kolom pesan dan amanah. Saat mengakhiri kegiatan berkisah, ajak anak berdoa memohon mendapatkan nilai pesan yang ditulis. Ya Allah, kami tadi mendengar ya Allah kisah Nabi Adam. Kami ya Allah nggak mau kalau berbuat salah nggak segera minta maaf ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh, yang kalau berbuat salah mau jujur ngakuin kesalahan dan segera berdoa kepadamu ya Allah. Doa kayak gitu. Ya, ajarin anak-anak berdoa bahasa Indonesia dengan makna dari kisah yang akan kita sampaikan tadi. Dari kisah yang kita sampaikan. Oke? Semua sudah paham? Sudah paham? Nah, ini unsur khususnya. Nah, ini secara khusus teman-teman pada kisah Nabi Adam, Nabi Yunus dan Nabi Ilyas, tambahkan dan kuatkan improvisasi peran sesuai nilai pesan saat Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Ilyas berdoa. Nah, ini kisahkan dengan emosi, ekspresi kesungguhan. Nah, teman-teman nanti bisa, Nabi Adam itu dalam Kisah Sul Anbiya itu malu melihat langit karena dia berbuat salah. Jadi dia itu nah, boleh dengan kita ada kayak gitu. Ya, sehingga anak kita Abi nangis. Iya, Nak. Abi banyak salah dengan kamu, Nak. Ninggalin kamu, Nak. Ninggalin ibumu, Nak. Insya Allah gak akan Abi ulangin. Nah, gitu. Ya. Nah, bisa. Jadi kita, tapi sungguh-sungguh jangan palsu. Jangan, tapi sungguh-sungguh. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka. Boleh, ya. Tapi lagi-lagi tulus. Ya. Jangan ketika doa ini kita main-main. Nah, jadi betul-betul setiap rangkaian kisah tadi itu kita perankan dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Nah, lalu
Yang berikutnya, pada Nabi Idris dan Nabi Zakaria, tambahkan dan kuatkan improvisasi peran sesuai dengan nilainya, nilai pesannya. Bismillah, ayah bunda dan para guru siapkan jarum, bukan untuk menusuk dirinya, ya, siapkan benang, siapkan kain, stimulasi mereka dengan aktivitas ini. Nah, Nabi Idris itu orangnya teliti, ya, orangnya teliti, orangnya tertib, dan bahkan di zamannya dia ingin memberikan yang terbaik amalannya. Nah, saya memaksudkan kisah Nabi Idris itu agar anak-anak teliti, telaten kalau bahasa Jawanya. Teman-teman mohon maaf, para ayah, para ibu pernah mendapatkan anak-anak kerjaannya nggak selesai, tahu-tahu pindah, mainan belum selesai gitu, kayak gitu. Kadang-kadang, ya Allah aku lupa. Tuh kan, nggak teliti kan, kayak gitu ada ya. Nah, Nabi Idris menstimulasi kisahnya untuk anak-anak teliti. Sambil beraktivitas, ini kira-kira Allah lebih suka yang mana ya? Ini makan sayur bayam, makan sayur kangkung, makan sayur ini. Oh, hari ini kira-kira hari ini yang Allah lebih suka mana? Kayak gitu. Memilih yang terbaik yang Allah suka. Itu Nabi Idris. Ya, Masya Allah. Jadi kita kenalkan anak-anak untuk dapat menemukan apa yang Allah lebih suka, itu yang dilakukan. Nah, teman-teman gak boleh lupa, Nabi Idris kita tekankan pesan itunya. Lalu masukin benang ke jarum. Salah. Salah lagi. Nah, kayak gitu. Lalu sampai nanti bikin pola. Bikin pola, ada kain yang robek, lalu dijahit. Sampaikan cerita juga, Rasulullah menjahit pakaiannya sendiri. Ya, tapi mohon maaf, yang kayak gini harus dilakukan. Maka orang tua, guru di sekolah harus menyiapkan bahan-bahan ini. Distimulasi dari nanti diajarin menjahitnya beberapa tahapan, beberapa tingkatan. Ya, bisa juga nanti yang lain, kisah yang sama, teman-teman nanti mengumpulkan biji biji kedelai, biji kacang hijau, lalu beras dicampur sama merica. Nah, dicampur, lalu nanti anak-anak diminta untuk memisahkan. Tuh, itu juga ngajarin teliti. Jadi nggak harus jarum sama benang. Jarum sama benang ini itiba karena Nabi Idris pinter jahit, ya, bikin pakaian. Nah, untuk nanti berikutnya, pertemuan berikutnya kalau di sekolah, di rumah, kita tetap mengisahkan Nabi Idris, tapi menstimulasi dengan aktivitas yang lain, memisahkan tadi. Ya, Nabi Adam, nanti teman-teman bikin satuan pakai kertas, digunting, lalu dikasih meteran, hasta, sini sampai sini, lalu diukur nanti ngelilingin rumah atau sekolah, dihitung sebanyak 60 tadi, satu hasta tadi itu, ya. Nanti anak-anak 1, 2 itu psikomotorik. 3, wah panjang banget Ustadz. Ya Allah, Nabi Adam panjang banget, Masya Allah, gitu. Jadi anak-anak nanti, jadi nggak cuma menceritakan saja, tapi ada aktivitasnya. Maka mohon maaf, orang tua yang pakai buku ini harus mau capek. Ya, karena buku ini tidak untuk cuma sekedar saja, tapi bagaimana menjadikan buku ini ada aktivitas bersama anak-anak. Ya, sampai sini bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Assalamualaikum, Ummahat. Akhwat paham? Paham yang mana? Yang tadi, betul sekali, pintar-pintar ya, Masya Allah. Nah, oke, sekarang kita mulai. Kita mulai latihan di buku yang ke-1 ya. Oke. Yuk, sekarang kita praktek. Silakan teman-teman buka bukunya masing-masing. Muncul tadi. Oh iya, maaf ya. Jangan salahkan diriku ya. Oke. Oke, sini. Sini. Bisa. Ya. Oke, buku berapa? Ummahat?
Seri berapa? Seri 1. Oke, yuk bareng-bareng kita lihat yang sekarang kita buka buku kita masing-masing. Kita sekarang mulai latihan, ya. Kita buka halaman 1 masing-masing atau halaman awal masing-masing buku kita. Nah, cara megangnya kalau dengan buku ya kayak gini, tapi kalau untuk dibacakan kita lipat. Nah, megangnya tidak menutupin yang lainnya. Lalu tangan kanan kita masih bisa gerak. Megangnya nggak kayak gini, apalagi kayak gini. Dulu ya, jadi kayak gini, ya dirapikan. Nah ini, untuk yang seri 1 mohon maaf saya revisi, itu bukan 80 hasta, salah cetak. Yang betul adalah 60 hasta. Riwayat yang sahih adalah 60 ya. Untuk yang kisah Nabi Adam. Yuk bareng-bareng semua mengikuti halaman ini dulu bareng-bareng ya. Yang Nabi Adam dulu biar tahu bagaimana cara membacakannya atau cara menceritakannya. Yuk kita mulai. Assalamualaikum. Ulangin. Sama kayak saya. Assalamualaikum. Hari ini Abi mau cerita buat kalian. Hari ini Abi punya hadiah buat kalian. Hadiahnya kisah Nabi Adam. Coba. Nah, kayak gitu ya. Lagi-lagi mohon maaf, buku ini untuk anak-anak usia kelas 2, kelas 1, kelas TK PAUD. Kalau yang kelas 6, alah, aku bukan anak kecil lagi tahu. Ya, bukan ya. Ini mohon maaf. Jadi, ini khusus untuk anak-anak yang tadi. Maka ekspresinya kayak gitu. Yuk, sekarang berdoa dulu. Gimana majelis duduknya? Gitu ya. Oke, siap. Kita mulai. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Nah, boleh kayak gini. Nah, Nabi Adam dari tanah. Gitu boleh. Ya. Jadi diulang kayak gitu boleh? Enggak, bukan kayak gitu. Ya. Ulangin. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu tangan kita ke bawah. Tingginya 60 hasta. Jari kita 6. Ya, kalau nggak pakai buku, kalau di sekolah 60 hasta. 60 hasta. Gitu ya. Ya, ulangin. Tingginya. Syukur sambil jinjit gitu ya. Nah, nanti kita lihat anak-anak kita ngikutin gerak tangan kita nggak? Nah, gitu berarti Masya Allah. Berarti itu sudah bonding namanya ya. Udah masuk. Yuk, kita mulai. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Yuk, dari awal. 1, 2, 3. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tingginya 60 hasta. Oke ya. Siap. Silakan duduk lagi. Muhammad, teman-teman ada yang berubah? Kok aku jadi kayak anak-anak kayak gini gitu ya? Iya. Ada yang kayak gitu? Nggak ada ya? Berarti teman-teman betul-betul jadi seorang ayah dan pendidik. Iya, jadi saya sering sekali menemukan yang jaim, jadi sangar, jadi suami sangar banget. Aku nggak bisa, Bang Ali saya nggak bisa kayak gini. Kalau kayak gitu kamu nggak usah lahirin anak deh. Emang kamu dulu, mohon maaf, kamu dulu sampai sekarang itu lahir langsung besar. Brojol, tahu brojol? Keluar, itu langsung besar. Enggak kan? Ya anak-anak memang kayak gitu. Ya, suka kayak gitu. Oke, next. Hawa diciptakan dari, nah tulang rusuk boleh, yang edisi nanti mau saya kasih warna abu-abu.
Jangan sampai tulang rusuk salah gini ya. Jangan salah. Jadi tulang rusuk. Nah, sampai nanti mohon maaf ya. Nanti kita buka ensiklopedia biologi, boleh nanti ada tulang rusuk. Ya. Nah, nanti untuk mengenalkan, nanti kan ada anak yang nanya, "Bi, tulang rusuk itu di mana? Kayak apa?" Nah, kita bisa. Jadi bersyukur punya anak-anak yang cerdas kayak gitu. Jangan sampai nanti respon kita, "Kamu itu nanya-nanya, Abi juga nggak tahu. Gue tanya yang aneh-aneh." Nggak boleh kayak gitu. Ya, langsung, yuk kita cari tulang rusuk itu di mana. Nah, gimana kalau kita beli rusuk kambing? Kita bikin tongseng. Nah, malah asik begini ya. Jadi nanti kasih tahu bahwa tulang rusuk Nabi Adam. Yuk, kita mulai lagi. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. 1, 2, 3. Oke, nanti berarti hitam dan abu-abu udah selesai. Setiap abu-abu kita apakan? Gerakan dan ekspresikan. Oke, sekarang kita ke halaman yang ada warna hijaunya. Ya. Cari teman-teman yang ada kata warna hijaunya. Ya, betul. Ya. Di buku ini tokoh yang berkata adalah iblis. Ya. Yuk ikutin. Iblis tidak suka dan tidak mau hormat. Nah, langsung karena dia nggak mau hormat, ekspresi wajah kita seperti membangkang, seperti marah, seperti ngejek. Karena ini pesannya nggak boleh ngejek ya. Maka kita bikin ekspresi ngejek. Coba, 1, 2, 3. Nah, kayak gitu, betul ya? Coba, sekarang teman-teman ambil handphonenya, lalu bikin face kamera. Jadi, tolong lihat, sudah pas belum? Silakan aktifkan handphonenya, ya. Aktifkan handphonenya. Gimana tolong bayangkan wajah ngejek? Ya, sudah? Kalau belum pas, tolong cari yang pas. Biar anak-anak tahu konsep ngejek, ya. Nggak boleh ngejek kamu, ya. Beristighfar. Oke, siap? Sudah pas? Sudah dilihat di kamera? Nah, kayak gitu, Ustaz. Betul, Ustaz. Sip. Masya Allah. Ustaz Adi, jangan baca WA. Hah? Oh, nanti besok ya. Oke. Oke, sudah? Sekarang kita berlatih bagaimana memunculkan suaranya. Suaranya bisa dimunculkan dari nada yang kita tekan. Aku lebih baik dari Adam. Bisa? Coba. 1, 2, 3. Nah, bisa kan? Bisa. Nah, yang akhwat coba, yang akhwat. Aku diciptakan dari api. Sedang Adam dari tanah. Aku dari api. Adam dari tanah. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Tolong ketika mempraktekkan ini, kontak dengan Allah, lalu bermohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Pahamkan anak ini nggak boleh ngejek, ya Allah. Jadi paham sungguh-sungguh. Jadi nggak cuma mempraktekkan kita, tapi kita kontak sama Allah. Allah kita mohonkan, kita bermohon kepada Allah untuk menanamkan pesan ini. Bisa? Bisa. Yang akhwat, yang ikhwan dulu sekarang. Yang akhwat dengarkan. Coba yang ikhwan. Aku lebih baik dari Adam. Ya, 1, 2, 3. Aku diciptakan dari api. Sedang Adam dari tanah. Aku dari api. Adam dari tanah. Gitu ya. Oke, silakan yang
sudah merasa bisa ke depan? Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedang Adam dari tanah. Ulangi, sungguh-sungguh masih ketawa itu. Ini taruh aja. Taruh, ya. Tenang dulu, tenang dulu. Allah lihat, malaikat menyaksikan. Nggak boleh main-main. Oke, Ustaz. Ya. Jangan dianggap perkara yang ringan. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Perkataan yang paling benar langsung Allah menyaksikan dan Allah suka itu yang mengajak taat kepada Allah. Jadi sungguh-sungguh. Oke. Aku diciptakan dari api. Oh, lebih baik ya. Aku lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Wah. Vulkan. Kamu itu abang tahan. Keluarkan. Cool. Ulang. Enggak apa? Belum. Bawa aja. Aku diciptakan dari tanah. Lepas. Dari api. Dari api mulai tanah. Oke. Jangan diketawain. Lu suruh maju aja. Aku diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Wah. Itu ketahan. Coba perhatikan. Aku diciptakan dari api. Sedang Adam. Lihat Adam. Ya. Sedang Adam diciptakan dari tanah. Aku dari api, Adam dari tanah. Total saja, ya. Juga. Enggak gitu. Itu ketahan. Ya. Coba, ayo. Bismillah. Ustaz. Aku diciptakan dari tanah. Lupa. Fokus. Oke, Ustaz ya. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Wah. Udahlah, daripada lama nanti. Ya, oke, subhanallah ya. Seperti itu. Ada lagi? Sekarang yang akhwat kalau boleh, yuk. Suaranya saja, suaranya. Silakan, ayo akhwat. Dan apa namanya? Coba saya pingin tidak harus persis ya. Jadi jangan sampai suara ini jadi kendala. Tujuannya adalah bagaimana menggambarkan sosok iblis ini jahat. Dan tadi ekspresi ngejek itu masuk ke dalam konsep anak bahwa itu nggak boleh. Yuk, silakan. Coba teman-teman akhwat. Aku lebih baik dari Adam. Terus. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Aku dari api, Adam dari tanah. Masya Allah. Allah, itu Afid. Bukan? Sepertinya bukan. Bukan.
Hafal suaranya Ustaz. Kami dari TK Tahfidz Rumah Quran dari Biren. Oh, Masya Allah, dari Rumah Quran. Oke, teman-teman akhwat, tolong yang tadi melihat tadi, ekspresinya udah dapat belum wajahnya? Sudah dapat? Halo, yang teman sebelahnya? Teman sebelahnya yang tadi ukti kita menyampaikan suara tadi, ekspresi wajahnya udah dapat belum? Nggak lihat? Oh oke. Nggak lihat ya. Nah nanti kalau di depan anak-anak kita tampakkan ya. Oke. Sudah bisa teman-teman? Bisa ya? Sudah paham konsep warnanya udah paham? Sudah paham. Nah lalu berikutnya ketika Nabi Adam, nah silahkan temukan improvisasi bagaimana menemukan kata-kata atau kalimat yang berwarna grey tadi, ya, abu-abu tadi, itu dengan gerakan, ya, silahkan diekspresikan. Bagaimana teman-teman memahami setiap kalimat itu dan itu bebas. Buku ini tidak saklek harus seperti yang saya contohkan, tidak. Bahkan Masya Allah di beberapa tempat yang lain itu kita temukan Nabi Ilyas itu umatnya kena penyakit taun itu, gatal, macam-macam gitu ya, boleh silahkan ya. Tapi tadi tidak berlebihan, tapi fokus bagaimana menggambarkan bahwa itu hukuman dari Allah terhadap umat yang ingkar, ya kayak gitu. Jadi bisa ini boleh ditambahkan, ini gara-gara kami menolak ajaran Tuhannya Ilyas, boleh kita tambahkan, kita kuatkan dari kisah, dari tulisan yang ada kita kembangkan ya. Tadi saran saya, syukur teman-teman harus memaksakan diri baca selesai kitab Qisasul Anbiya Ibnu Katsir ya, sehingga nanti Masya Allah jadi semakin kaya. Oke, kalau kayak gitu nanti di sini ada setiap pagi. Atau setiap pagi. Boleh. Ya. Karena pagi identik dengan ayam. Yuk, kita coba tirukan pagi. Setiap pagi. Setiap pagi dulu. Oh, ayamnya dulu ya. Ya, oke. Setiap pagi. Ini dipukul-pukul. Karena kan bunyi kepakannya ya. Nah, kalau yang sakit di sini bisa pakai ini. Ya. Atau di sini ya, untuk memunculkan suara kepakan sayap. Ya, coba. Ustaz Hatta, Pak. Ustaz, coba Ustaz. Ustaz Hatta. Itu ayam Aceh, ya nggak apa-apa. Ayam Aceh kayak gitu nggak apa. Oke. Ustaz Adi, Ustaz Antum. Ayam. Ayam nggak niat hidup. Oke, antum sebelahnya. Ayam gayo. Boleh. Bibirnya sampai Masya Allah, makhrajnya. Oke, antum. Rifki. Aduh. Ini nggak niat bangun ayamnya ya. Ya, Fajar. Lumayan. Coba ulangin, pegang. Itu sudah umum, tapi ada suara seraknya. Coba. Ayo coba. Coba. Oh, itu bukan. Ya. Nah,
Oke, sekarang ayam babon, ayam betina. Bisa ya? Ya, coba. Ayo. Coba. Nggak usah mirip ayam, antum bukan ayam. Ayo. Nanti petoknya itu membayangkan telurnya keluar. Gitu ya. Gitu ya. Ya. Masya Allah, ya Allah karuniakan kita lisan yang Allahu Akbar ya. Ya. Ayo coba. Ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayo. Pelan-pelan dinikmatin ya. Aduh. Ini ayam betina yang nggak keluar-keluar ya. Nggak keluar-keluar telurnya. Antum Ustaz. Masya Allah, dari Sigli ya, dari Sigli kita nih. Tes. Ayam betina Sigli. Ayam betina Sigli. Ya. Atau ayam betina Sibril. Ah, ya. Masya Allah. Ustaz, udah Ustaz. Masya Allah. Mas, itu ayam betina yang berhasil mengeluarkan 10 telur. Seperti itu ya. Oke. Nah, subhanallah, teman-teman bisa kan ya? Lalu bisa kita kembangkan pagi tadi, ya. Coba mau nyoba. Sekarang yang akhwat. Yuk, ayam akhwat yuk. Akhwat dulu, yuk. Satu yang jago, ayam jago dulu. Ya, 1, 2, 3. Oh iya, karena bukan jago ya. Karena betina ya. Oh ya sudah. Jago ya. Ayo. Wah, Masya Allah. Oh, ini ayam jago hutan. Masya Allah, keren. Allahu Akbar. Ya, sip. Nah, bagus Ustazah ya, bagus Umar. Sekarang yang betina. Pak. Coba. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya. Nah, ternyata subhanallah bisa, ya. Wah, ini subhanallah, mirip sekali ya. Alhamdulillah. Nah, ini anak-anak senang ya. Oke. Nah, sekarang coba tolong cari pasangan masing-masing 2-2 atau 3-3. Coba teman-teman praktekkan 1 lembar di buku teman-teman yang itu ada unsur hitam, abu-abu dan hijaunya ya. Bukan 1 lembar ya. Beberapa lembar yang nanti teman-teman menemukan ya, menemukan unsur hitam, abu-abu sama hijau. Paham? Paham? Oke, silakan cari teman pasangan 2-2 atau 3-3. 2 atau 3 ya, silakan.
Ayo, silakan. Cari pasangan, ya, cari pasangan latihannya. Oke, ya silakan bergantian. Ayo ceritakan ke temannya, ke teman depannya, ya, dengan tadi dari materi konsep yang sudah saya sampaikan, ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Ya, yuk. Sekarang waktunya workshop, ya. Nanti siapa yang berhasil, saya akan kasih hadiah dari buku yang ada, saya akan kasihkan, ya. Saya akan kasihkan. Insya Allah nanti yang berhasil, nanti menyampaikan, saya akan kasih hadiah seri-seri buku yang lain, ya. Silakan, latihan, bergantian, saling mengingatkan, saling memberi masukan, ya. Nggak usah harus semua. Nggak harus semua. Satu lembar atau berapa lembar yang menggabungkan unsur warna hitam, abu-abu sama hijau, ya, kayak gitu, ya. Tidak harus sampai selesai. Oke, setelah ini nanti kita akan masuk ke bagian yang akhir, bagaimana menanamkan pesan itu. Yuk, sekarang kita berlatih untuk menguasai lebih dalam unsur-unsur tadi. Silakan, yuk.